Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Bayu Desain ya. Oke, di video kali ini saya akan coba dan akan belajar bersama tentang memahami penggunaan teks di Adobe Illustrator ya. Yaitu teks ini adalah komponen yang sangat penting ya, elemen yang sangat penting saat kita mendesain ya. Dan bahkan bukan hanya saat mendesain ya, saat kita bekerja sehari-hari seperti misalkan kita mengetik ya, ataupun kita menulis surat di komputer, kita pasti perlu memahami sebuah teks. Nah, bagaimana cara membuat sebuah teks dan cara menguasainya? Nah, di sini saya akan ajarkan sedikit demi sedikit ya. Pertama, untuk membuat teks di Illustrator itu kita membutuhkan yang namanya text tool ya. Text tool itu letaknya di sini yang ada gambar T. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, jika sudah, teman-teman tinggal klik ya. Klik sini ya. Oke. Nah, di sini ketika kita mengklik text tool ya, klik tahan agak lama, maka dia akan keluar seperti ini tampilan ya, tampilan menu-menu atau sub kategori dari text tool. Ada tab tool, ada area tab tool, ada tab on tab tool, vertical tab tool, vertical area tab tool, vertical tab on a pad tool ya. Nah, banyak sekali lihat di sini menu-menunya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dasarnya saja ya, dasar dari penggunaan teks. Ini kita klik di sini yang pertama aja ya. Nah, kita klik. Nah, secara umum ketika kita mengetikkan teks di Illustrator adalah seperti ini ya. Kita klik di sini ya. Kita perbesar ya ukurannya. Kita ketikkan misalkan ya sembarang ya, seperti ini ya. Saya perbesar sedikit ya tampilannya biar jelas. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, ketika kita mengetikkan teks ini seperti ini ya dasarnya. Maka ketika kita mengetikkan seperti ini, maka dia teksnya ini akan terus berlanjut ke kanan ya, tidak akan berhenti sampai keluar dari garis kotak T ini ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Tapi ketika kita tekan enter, nah enter seperti ini ya. Ini kebetulan enternya nggak bisa punya saya ya. Maka dia tulisan ini akan ke bawah teman-teman. Ya, jadi seperti itu ya. Dasar penggunaan text tool di Adobe Illustrator. Nah, ini adalah teks yang dasar sangat dasar ya, cara menggunakan teks ya. Nah, kita coba lagi beberapa teknik penggunaan teks di Illustrator ya. Sebentar ya. Oke, kita perkecil dulu sebentar ini. Nah, teks ini bisa kita perbesar ya teman-teman, dengan cara menekan shift, lalu kita tekan tanda panah yang ada kotaknya ini, kotak kecil di pojok kanan ini kita perbesar ya. Nah, maka teksnya akan memperbesar ya, seperti ini ya. Atau kita bisa menggunakan font size yang di sini kita bisa atur seberapa ya. Ini semakin gede nilainya semakin besar ya. Ini besar banget ya, kita kecil. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba belajar menggunakan paragraf di Illustrator. Nah, paragraf ini mungkin sepele ya, tapi bisa menjadi sangat vital, sangat penting sekali ketika kita tidak tahu cara menggunakannya ya. Nah, di Illustrator cara penggunaan paragraf ini cukup simpel ya, cukup. Nah, caranya seperti ini saja. Kita klik text tool kayak tadi ya, kemudian kita bikin kotakan ya atau bujur sangkar seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kalau kita tekan shift ya, tekan shift seperti ini, maka kotaknya akan sangat besar teman-teman. Tapi kalau tidak tekan shift, maka kotaknya akan sembarang ya, sesuai dengan
tarikan kita. Jadi seperti itu ya, yang namanya paragraf. Nah, ya kita ketik ya, kita ketikkan dulu, misalkan di sini ya. Kita bandingkan perbedaannya ya. Oke, kita ketik terus. Nah, paragraf ini ketika kita mengetikkan teks, kita tidak perlu menekan enter ya. Jadi ketika kita mengetik teks, kita ketik saja teksnya terus, maka dia akan otomatis ke bawah sendiri ya. Beda dengan single text. Single text itu yang ini ya, yang tadi yang pertama. Ini kan teksnya tidak akan turun kalau kita tidak tekan enter. Tapi kalau paragraf, dia otomatis teksnya menyesuaikan dengan kotakan yang kita buat tadi. Nah, kotakannya ini kita bisa berbesar ya, seperti ini, bisa berkecil seperti ini, bisa kita lebarkan seperti ini ya, bisa kita panjangkan ke bawah ya. Ya, seperti itu ya teman-teman, cara menggunakan paragraf. Nah, paragraf ini penting sekali ya, khususnya kalau kita membuat desain-desain yang berhubungan dengan layout, seperti desain buku ya, desain komik, kemudian desain koran ya, masalah ya, seperti itu teman-teman. Ini sangat penting sekali paragraf. Kemudian untuk paragraf sendiri kita bisa mengatur di bagian sini nih, ada parameternya sendiri, paragraf panel namanya ya. Teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas, paragraf panel. Ini kita aktifkan dulu ya teksnya, paragrafnya. Kalau tidak aktif, dia paragrafnya tidak akan muncul. Pertama kita klik dulu paragrafnya, nah maka dia akan muncul di sini teman-teman ya. Kita klik ya, kita klik. Nah, di sini akan ada beberapa pengaturan perataan teks ya. Yang pertama ini ada rata kiri ya, kemudian ada rata tengah, kemudian rata kanan ya, kemudian ada rata kiri yang justify ya, yang kemudian ada ini rata tengah yang rata sekali ya, kemudian ada rata kanan, kemudian ini ada justify semua ya. Nah, di sini kita bisa ngatur ya cara-cara penggunaannya. Nah, untuk cara menggunakan teks ini agar rapi, teman-teman bisa akan memakai ini ya, salah satu perataan di sini. Ini kan kalau gini kan nggak rapi nih ya. Teman-teman misalkan pakai yang paragraf ya, yang ini ya, yang terserah, yang teman-teman pokoknya yang rapi ya. Bisa rata tengah seperti ini ya, atau bisa seperti ini. Nah, biasanya kalau menggunakan majalah, kita biasa menggunakan ini ya, justify align atau yang ini. Nah, kalau kita lihat di sini settingan teksnya atau paragrafnya kan agak jarang-jarang ya, atau agak besar-besar. Kita bisa atur ya teman-teman ya. Kita klik di sini ya, kemudian kita pilih yang justification ya, kemudian kita pilih klik ini. Nah, di sini kita bisa atur nih justification-nya atau rata kanan kirinya ya, yang minimum, yang maksimum ya. Kita pilih yang maksimum di bagian meter spacing atau jarak antar teks ya. Kita isikan misalkan 20 ya. Single wordnya kita full justify saja, lalu kita preview, kemudian langsung kita tekan enter. Kita lihat di sini ya, ya. Maka dia spasinya tidak akan jarang-jarang ya. Nah, biasanya di teks itu kan ada strip ya, garis strip, ASS strip ya. Ini kayak tanda hubung gitu teman-teman. Kita bisa menghilangkan dengan cara klik yang tadi paragraf, kemudian kita klik hibernate. Nah, maka si paragraf tadi otomatis akan menghilangkan tanda strip di antar kalimat ya. Dia akan otomatis terhubung ke bawah, tidak akan ada stripnya. Jadi tulisannya lebih rapi ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, cara menggunakan paragraf di Illustrator. Kemudian kita bisa atur ya seperti penggunaan huruf besar, huruf kecil ya. Misalkan kita mau menulis judul ya. Ini kan misalkan saya ketik judul ya di sini.
Nah, ini misalkan kita menulis teks seperti ini ya teman-teman. Misalkan kita menulis teks yang seperti ini, belajar desain, tulisannya misalkan kita lupa nih mau membuat sebuah headline ya atau judul, tulisannya kok kecil semua. Nah, kita ingin mengubah teksnya ini jadi huruf kapital semua, huruf besar semua. Caranya bagaimana? Kita klik di bagian teksnya yang belajar desain ini ya, kemudian kita klik pada bagian karakter. Nah, setelah itu kita bisa memilih yang ini, all caps ya, kita klik yang ini. Nah, maka huruf-huruf tadi akan otomatis menjadi huruf besar ya, tanpa kita harus mengetik ulang dari awal ya. Jadi kan kalau kita mengetik ulang itu kan lama sekali teman-teman. Belum lagi kalau tulisan kita ada yang salah ya, salah huruf, salah kalimat, maka kita itu akan sangat merepotkan kita sebagai seorang desainer ya, karena itu akan sangat memakan waktu. Nah, dengan memahami teks ini, diharapkan teman-teman ini bisa lebih menghemat waktu, mempersingkat waktu pengerjaan sebuah desain ya. Ini misalkan kita mau mengecilkan lagi kalimatnya, nah jadi seperti ini, maka dia akan kembali kecil ya. Kita klik lagi besar, dia akan jadi besar semua. Lalu misalkan kita ingin ada teks set leading itu jarak antar paragraf ya, antar kalimat, kita bisa atur di sini ya. Kita contohnya yang ini kita hapus saja ya. Bentar. Nah, leading itu seperti ini teman-teman. Bentar ya. Seperti ini, kita klik, kemudian karakter ya. Lalu kita tambahkan ini. Nah, jadi jarak antar kalimat ya, leading. Kita bisa tekan tombol panah atas atau tombol panah bawah untuk mengurangi. Ini semakin bawah dia akan semakin mepet jaraknya ya, semakin rempet. Nah, kalau semakin besar poinnya, maka dia akan semakin renggang antar jarak atas bawahnya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, itu leading ya. Nah, ini ada lagi yang bawahnya tracking. Tracking itu jarak antar kata. Kita contohkan ya. Misalkan kita bikin kalimat seperti ini ya. Nah, misalkan kita setting trackingnya jadi seperti ini ya. Sebentar. Nah, kita ambil saja misalkan 100. Nah, maka jarak antar kata itu akan berjauh-jauhan ya, ada sedikit space-nya, tidak rempet seperti ini ya, tidak rempet seperti ini, tapi dia ada jaraknya. Ini teman-teman bisa atur di sini ya. Trackingnya misal mau 100 atau 200 terserah, sesuai kebutuhan teman-teman ya, berapa. Nah, itu cara penggunaan teksnya di Illustrator. Ini ada artikel ya, ada yang di bawah metrik ya. Nah, ini juga ada cara mengganti fontnya di bagian sini ya, teman-teman bisa ganti. Kemudian ini ada huruf tebal, huruf tipis ya, huruf miring ya, belum bisa atur di bagian sini dan juga di bagian sini. Nah, jadi teman-teman itu ya cara penggunaan teks di Illustrator. Semoga ilmu ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa apabila teman-teman ada pertanyaan seputar teks, ada yang belum paham, teman-teman bisa menanyakannya di kolom komentar ya, atau bisa add langsung di Instagram saya bayudesain88. Nanti saya akan senantiasa menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Mungkin cukup itu saja teman-teman video dari saya untuk kali ini ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di video-video yang lain yang lebih seru dan lebih bermanfaat lainnya ya. Mungkin cukup sekian tutorial kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa lagi di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.